Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa serta teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adam Ramadan Wisanggeni, Siti Aisyah, Ulfa Delvani, dan Sylvia Tamalene untuk memberikan sekaligus memaparkan materi presentasi yang telah kami buat tentang analisis kesalahan wacana. Mari kita lihat presentasi tersebut. Selanjutnya, pengertian wacana. Menurut Tarigan, dalam Setyawati 2010 halaman 145 mengemukakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat, atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Dapat disimpulkan bahwa satuan terbesar di dalam wacana bukan kalimat, melainkan paragraf. Jika dilepaskan dari wacana, sebuah paragraf sudah merupakan suatu kesatuan informasi yang lengkap, utuh, dan selesai. Dengan kata lain, sebuah paragraf yang dilepaskan itu sudah merupakan sebuah karangan atau tulisan kecil yang informasinya utuh, lengkap, dan selesai. Paragraf itulah yang kemudian mendukung menjadi sebuah wacana. Jadi, wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap. Selanjutnya, analisis kesalahan wacana. Menurut Setyawati 2010 halaman 146, kesalahan wacana meliputi kesalahan dalam kohesi dan kesalahan dalam koherensi. Sedangkan menurut Mulyana dalam Rahmawati 2017 halaman 4 mengungkapkan bahwa wacana yang kohesi dan koherensi merupakan wacana yang utuh, yaitu informasi dalam suatu wacana runtut dari awal sampai akhir. Hal ini dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami isi dalam informasi yang disajikan penulis. Pada dasarnya, kohesi merujuk pada perpautan bentuk, sedangkan koherensi merujuk pada perpautan makna. Unsur-unsur kohesi dalam wacana dibagi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal merupakan wacana berupa kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana sehingga memiliki keterkaitan yang padu dan utuh. Sedangkan kohesi leksikal merupakan keterpautan makna dalam wacana dilihat pada segi kosakatanya. Dapat disimpulkan bahwa unsur kohesi di dalam wacana merupakan keselarasan bentuk antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Sedangkan unsur koherensi di dalam wacana mengarah kepada pertalian makna dalam suatu kalimat dengan kalimat yang lain yang bertujuan agar pembaca mampu menafsirkan maksud dari teks dengan jelas. Jenis-jenis analisis kesalahan wacana. Dalam analisis kesalahan berbahasa, khususnya wacana, terdapat dua kesalahan, yaitu kesalahan kohesi dan kesalahan koherensi. Kesalahan kohesi merupakan hubungan perkaitan antara proposisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat-kalimat yang membentuk wacana. Unsur-unsur kohesi wacana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Macam-macam kohesi gramatikal yaitu konjungsi, elipisis, substitusis, referensi. Macam-macam kohesi leksikal yaitu repitis, sinonim, himponim,
kolokasi. Macam-macam kohesi gramatikal. Konjungsi. Konjungsi menurut KBBI berhubungan suatu bahasa, kata, frasa, klausa, dan kalimat yang setara. Contohnya, kita, warga masyarakat, mempunyai tugas dan berperan aktif untuk melindungi dan menjaga keamanan keluarga, khususnya anak-anak. Perbaikannya, kita, warga masyarakat, mempunyai tugas dan berperan aktif untuk melindungi serta menjaga keamanan keluarga, khususnya anak-anak. Yang kedua, dua konjungsi yang semakna. Dua konjungsi itu sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi maknanya sama, yang terdapat pada kalimat berikut. Contoh, pihak DPRD pun juga siap mendukung aspirasi mahasiswa tersebut. Perbaikannya adalah pihak DPRD pun siap mendukung aspirasi mahasiswa tersebut. Elifisis adalah peniadaan kata atau satuan lain yang wujud asalnya dapat diramalkan dan konteks bahasa atau konteks luar bahasa. Elifisi itu digunakan untuk menjadikan bahasa lebih singkat, padat, dan mudah dimengerti dengan cepat. Contohnya, pihak investor beralasan sudah mengantongi izin penambangan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Perbaikannya adalah pihak investor beralasan sudah mengantongi izin penambangan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Yang kedua, hutan yang basah, gelap, dipenuhi binatang melata dan burung-burung yang berkicau tak tampak. Perbaikannya, hutan yang basah, gelap, dipenuhi binatang melata dan burung-burung berkicau yang tak tampak. Substitusi atau penggantian adalah proses dan hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar. Substitusi ini bisa berupa penggunaan kata ganti. Salah satu fungsi adanya substitusi ini adalah menghindari adanya repetisi, pengulangan. Contohnya, hari ini hari Minggu. Kebetulan hari Minggu hari libur. Aku manfaatkan saja untuk menengok nenek di desa. Perbaikannya, hari ini hari Minggu. Aku manfaatkan untuk menjenguk nenek di desa. Referensi atau bisa dibilang penunjuk merupakan bagian kohesi gramatikal yang berkaitan menggunakan kata atau kelompok kata untuk menunjukkan kata atau kelompok kata atau satuan gramatikal lainnya. Dalam aspek referensi terlihat juga adanya bentuk-bentuk pronominal atau kata ganti orang, kata ganti tempat, dan kata ganti lainnya. Referensi endofonik terbagi dalam dua pola, yaitu anafora dan katafora. Unsur wacana yang menunjukkan pada unsur lain yang telah disebut sebelumnya disebut sebagai anaforis. Contohnya, hati Sukir terasa berbunga-bunga. Dia yakin Wati menerima lamarannya. Kata dia pada kalimat kedua menjadi alat penghubung bagi kalimat sebelumnya. Unsur dia pada kalimat kedua menunjukkan Sukir pada kalimat pertama. Selanjutnya, macam-macam kohesi leksikal. Yang pertama, repetisi. Repetisi atau pengulangan adalah pemakaian kata yang sama atau hampir sama secara berulang. Contoh, salah satu presiden yang unik dan nyentrik di dunia ini adalah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau dapat terpilih menjadi presiden walaupun mempunyai penglihatan yang tidak sempurna, bahkan dapat dikatakan nyaris buta. Presiden keempat Republik Indonesia ini di awal masa jabatannya terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri, sehingga mengundang kritik pedas terutama dari lawan politiknya. Kiai dari Jawa Timur tersebut juga sering mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dan
indokonsisten. Akibatnya, dia sering diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, mantan ketua PBNU itu tetap pada prinsipnya dan tidak bergeming menghadapi semua itu. Repetisi dalam paragraf di atas, Presiden Abdurrahman Wahid diganti dengan Gus Dur. Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai dari Jawa Timur, dia mantan ketua PBNU. Sinonim adalah satuan lingual yang maknanya mirip atau kurang lebih sama dengan satuan lingual lain. Kesamaan itu berlaku bagi kita, kelompok kata atau kalimat walaupun umumnya yang dianggap sinonim hanyalah kata-kata saja. Di dalam wacana atau paragraf, sinonim berfungsi untuk menjalin hubungan makna yang sepadan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual lain. Contoh, Nyi Ageng Serang bukan nama asli tetapi nama julukan. Nama yang sebenarnya adalah Raden Ajeng Kustiah Retna Edi. Sebutan tersebut diambil dari tempat Kabupaten Serang. Kabupaten Serang termasuk wilayah Mataram sebelah utara, kurang lebih 30 km dari kota Salak. Pamannya Bupati Serang, Penambahan Noto Praja. Putra keduanya yang sulung laki-laki sedangkan yang sulung putri yaitu Raden Ajeng Kusti Retna Edi, belakang terkenalnya Ageng Serang. Antonim. Antonim adalah nama lain untuk benda atau hal yang lain. Contoh, Nyi Ageng Serang bukan nama asli, tetapi nama julukan. Nama yang sebenarnya adalah Raden Ajeng Kustia Ratna Edi. Sebutan tersebut diambil dari tempat Kabupaten Serang. Kabupaten Serang termasuk wilayah Mataram sebelah utara, kurang lebih 30 km dari kota Salak. Hiponim. Hiponim adalah hubungan yang terjadi antara konstituen yang bermakna umum dan konstituen yang bermakna khusus. Satuan leksikal yang bermakna umum disebut superordinat, sedangkan satuan leksikal yang bermakna khusus disebut hiponim. Hal ini dapat diartikan pula sebagai satuan bahasa atau frasa, klausa, kalimat, yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna satuan lingual yang lain. Contoh, Museum Sunubudoyo tempatnya ada di tengah-tengah kota Yogyakarta, tepatnya sebelah utara, ujung barat alun-alun utara atau belakang Bank BNI, selatan tempat gedung KONI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum Sunubudoyo termasuk objek wisata. Objek wisata lain seperti kebun binatang Gimberloka, Keraton Yogyakarta. Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Misalnya kata-kata guru, murid, sekolah, buku, pelajaran merupakan kata-kata yang dipakai dalam domain pendidikan. Kata-kata penjual, pembeli, kios, toko, laba, rugi dipakai dalam domain pasar. Contoh, kota Kadipaten Malang tampak sepi, udara dingin dan kabut sedang menyelimuti malam. Rumah-rumah yang masih bergerombol di beberapa tempat hanya tampak bayang-bayang hitam, sementara lampu yang berkelip-kelip keluar dari sela-sela dinding bambu yang berlubang-lubang. Kata sepi, malam, dan hitam merupakan kata yang memiliki asosiasi sama dan dapat saling berkolokasi. Kata-kata tersebut mendukung kepaduan paragraf di atas. Selanjutnya 2. Kesalahan koherensi. Koherensi merupakan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat tersebut mempunyai kesatuan makna yang utuh. Contoh, buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Dibanding media pembelajaran audiovisual, buku lebih mampu mengembangkan daya kreativitas dan imajinasi anak-anak. Radio adalah media alat elektronik yang banyak didengar di masyarakat.
Penjelasannya, pada kalimat yang bercetak tebal menimbulkan tidak adanya keserasian pada paragraf tersebut, karena pada kalimat tersebut menceritakan tentang buku, sedangkan pada kalimat terakhir menceritakan tentang radio. D. Penyebab analisis kesalahan wacana. 1. Penyebab kesalahan penggunaan kohesi. Itu ada kesalahan relevansi, menyalahi kaidah bahasa Indonesia, dan adanya interferensi atau pengaruh bahasa pertama. 2. Penyebab kesalahan penggunaan koherensi, yaitu kesalahan penalaran dan logika, kesalahan karena generalisasi terlalu luas, dan kesalahan karena hubungan sebab akibat tidak memadai. Selanjutnya, simpulan. Kesalahan berbahasa dapat terjadi di mana saja, karena berbahasa pada hakikatnya beraneka ragam. Salah satu kesalahan berbahasa yaitu analisis kesalahan wacana yang meliputi kesalahan dalam kohesi dan kesalahan dalam koherensi. Pada dasarnya, kesalahan dalam kohesi merujuk pada perpautan bentuk, sedangkan kesalahan dalam koherensi merujuk pada perpautan makna. Kesalahan kohesi pada wacana dibagi menjadi dua jenis, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Penyebab terjadinya kesalahan penggunaan kohesi dalam wacana karena adanya kesalahan relevansi, menyalahi kaidah bahasa Indonesia, adanya interferensi atau pengaruh bahasa pertama atau B1. Sedangkan penyebab kesalahan penggunaan koherensi dalam wacana karena adanya kesalahan penalaran dan logika berbahasa, kesalahan karena generasi terlalu luas, dan kesalahan karena hubungan sebab akibat tidak memadai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.